Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wida Fauzia dengan NIM akhir 194. Saya dari kelas F. Izin untuk menjawab pertanyaan dari kuis analisis pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Jadi yang pertama itu soalnya kan berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi. Yang kurang tepat adalah menurut saya itu mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Dikarenakan peranan analisis kimia tidak masuk ke ranah pelayanan secara langsung kepada pasien, di mana analisis kimia ini bekerja di balik layar, seperti memastikan bahwa bahan obat memenuhi standar kemurnian, kadar, dan stabilitas. Sedangkan pengawasan peracikan adalah tanggung jawab atau tugas dari seorang apoteker atau farmasi klinis, bukan dari analisis kimia. Dan juga dalam literatur yang sudah diberikan dan saya baca, dijelaskan kalau misalnya kurang lebih bunyinya tuh ilmu dan prinsip analisis kimia berperan penting dalam pengujian untuk pengembangan obat tradisional, kosmetik, dan makanan, serta berperan dalam proses penjamin mutu dan keamanan obat. Jadi jawaban yang tepat pada nomor 1 ini yang mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan kepada pasien. Lalu nomor selanjutnya, nomor 2, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut analit. Dikarenakan menurut dalam literatur yang suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel itu ya analit. Kalau yang lain itu seperti blanko itu kan pengujian tanpa penambahan, lalu reagen reaksi kimia yang ditambahkan ke dalam sampel. Pembanding atau larutan yang dibuat menggunakan baku pembanding dari senyawa yang diduga disebut juga larutan standar. Sedangkan sampel contoh atau cuplikan merupakan bagian dari populasi yang dianalisis. Maka dari itu, yang jawaban yang tepat adalah analit dan sesuai dalam literatur yang ada. Lalu yang ketiga, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah analisis kualitatif. Dikarenakan menurut literatur yang ada juga, untuk jawaban yang tepat ini ya analisis kualitatif. Sedangkan kalau analisis kuantitatif itu kan tujuannya untuk mengetahui kadar dari kadar senyawa dalam sampel. Lalu kalau klasik itu kan metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk mengetahui identitas dan jumlah senyawa dalam sampel. Lalu kalau modern itu metode yang sifatnya fisika dan kimia. Lalu kuantitatif kan tadi untuk tujuannya untuk mengetahui kadar senyawa dalam sampel. Lalu kalau semi kuantitatif itu dia sebuah metode analisis resiko yang menggunakan skala angka dalam perhitungan. Maka dari itu yang lain itu kurang tepat jawabannya atau tidak tepat untuk soal nomor 3, dikarenakan menurut literatur yang ada menentukan identitas sampel itu kualitatif. Lalu nomor 4,
Metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk menghasilkan identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel disebut dengan metode analisis klasik. Seperti yang saya jelaskan di nomor 3 tadi, bahwasannya analisis klasik itu metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel. Sedangkan yang lain itu bukan. Analisis modern kan metode yang melibatkan sifat fisika dan kimia zat. Lalu analisis kuantitatif itu analisis yang bertujuan untuk menilai kadar senyawa dalam sampel. Semi kuantitatif juga bukan, dikarenakan semi kuantitatif itu sebuah metode analisis resiko yang menggunakan skala angka dalam perhitungan. Dan untuk analisis kualitatif, analisis yang bertujuan untuk menentukan identitas sampel. Untuk nomor 5, berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah, kan semi kuantitatif kan sebuah metode analisis resiko yang menggunakan skala angka dalam perhitungannya, di mana data bersifat kualitatif kemudian diubah menjadi data kuantitatif berdasarkan pembuatan yang sudah ditetapkan. Maka jawaban yang benar itu uji batas logam pada bahan baku KCl, dikarenakan dia ini memiliki bisa dibilang menghasilkan angka yang tidak pasti. Seperti dalam uji batas logam ini kan, misalnya larutan sampel dibandingkan secara visual dengan larutan standar. Hasil dinilai berdasarkan tingkat kekaruan dan atau warna. Jika warna lebih gelap dari standar, berarti kandungan logam melebihi batas. Bukan hasil kualitatif biasa. Jadi kan ini bukan hasil kualitatif biasa, karena ada standar kuantifikasi dan juga bukan kuantitatif murni karena tidak menghasilkan angka pasti. Oleh karena itu, jawaban yang lain tidak tepat karena masing-masing merupakan metode kuantitatif murni atau kualitatif penuh, bukan semi kuantitatif seperti uji batas logam pada bahan baku KCl. Kayak pengujian kadar paracetamol pada tablet paracetamol, terus pengujian konsentrasi CN dalam air minum kemasan, lalu identifikasi senyawa dengan reaksi kimia, serta uji nyala pada katian itu, mereka tuh menghasilkan angka pasti. Jadi bukan termasuk semi kuantitatif. Lalu yang nomor selanjutnya, nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah spektrofotometri UV vis. Dikarenakan kalau volumetri, gravimetri kan mereka masuknya ke metode kuantitatif. Sedangkan reaksi kristal dan reaksi warna kan kualitatif, masuknya metode. Dan kualitatif dan kuantitatif itu masuk ke metode klasik, bukan metode modern. Dan juga kalau modern itu spektrofotometri, elektrokimia, kromatografi, dan lain-lain. Maka dari itu jawaban yang tepat untuk nomor ini spektrofotometri UV vis. Lalu nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif kecuali adalah, kan di sini kecuali berarti yang bukan termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif. Maka jawabannya adalah reaksi kimia dengan reagen.
Karena kan reaksi Curing itu reaksi menggunakan sampel dalam bentuk kepadatan ya, dimana tuh pemanasan, uji pipa tiup, uji nyala, manik boraks, manik fosfat, uji manik natrium karbonat. Nah, yang tidak termasuk ini kan dari keenam itu reaksi kimia dengan reagen, dan sedangkan reaksi kimia dengan reagen ini termasuknya ke reaksi basah. Maka jawaban yang tepat adalah itu. Terus yang nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala itu untuk membersihkan kawat nikel krom, dikarenakan HCl pekat membersihkan kawat dari kontaminan logam agar tidak memeruhi warna nyala. Sebenarnya ini tuh fungsi penggunaan HCl ini sebenarnya udah dijelaskan pada cara uji nyalanya itu sendiri, seperti yang dapat kalian lihat di sini. Cara uji nyala kan kawat platinum atau nikel krom dibersihkan dengan HCl pekat. Nah, berarti kan fungsinya itu untuk membersihkan si kawat nikel kromnya kan. Lalu nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah barium. Dikarenakan sesuai literatur yang ada, barium itu menghasilkan warna hijau kekuningan pada uji nyala, sedangkan natrium itu menghasilkan warna kuning, magnesium warna putih, lokalium itu menghasilkan warna ungu, dan kalsium itu menghasilkan merah keorenan. Jadi jawaban yang tepat adalah barium. Lalu nomor 10 itu, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah jawabannya, pada reaksi pengendapan reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Kenapa jawabannya itu? Dikarenakan di dalam literatur yang ada juga dalam analisis kualitatif reagen yang digunakan untuk membentuk endapan tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus. Berlebih zat pengendap dapat membentuk senyawa kompleks dan menyebabkan melarut sebagian endapan serta mengajukan hasil analisis. Lalu nomor 11 itu pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode H2S. Dikarenakan dalam literatur pemeriksaan ion logam kata itu biasanya diawali dengan mengelompokkan kation dalam beberapa golongan dengan metode H2S, kemudian dilanjutkan dengan reaksi spesifik kation yang dimaksud. Sedangkan untuk yang lain itu kayak HCl itu digunakan terlebih dahulu hanya untuk memisahkan golongan satu pada kation saja, di AgPbHg. Lalu sedangkan senyawa lainnya juga bukan senyawa pada pemeriksaan ion logam kation. Maka jawaban yang betul ya H2S sesuai dengan literatur yang ada. Lalu nomor 12, berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification. Yang benar adalah yang A. 1. Kan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, terus reaksi golongan anion dan reaksi spesifik, baru kesimpulan. Dikarenakan ini tuh urutan logis dalam analisis kualitatif anorganik dari deteksi umum hingga konfirmasi yang umum.
dan sesuai dengan literatur yang ada. Lalu nomor 13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah yang pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Tertera dalam literatur yang sudah diberikan dalam PPT. Lalu dikarenakan pilihan seperti pemanasan uji nyala, pengujian dengan HCl dan H2S itu tidak cocok digunakan dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap anion karena tidak dapat menghasilkan reaksi khas yang menunjukkan keberadaan anion tertentu. Lalu pemanasan dan uji nyala hanya memberikan informasi fisik dan warna kation. Sementara HCl dan H2S lebih relevan untuk pengujian kation. Sebaliknya, pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat merupakan metode paling efektif dan klasik untuk menganalisis anion karena mampu menghasilkan gas-gas khas dari anion tertentu yang memudahkan kita untuk mengamati melalui bau, gelembung, atau perubahan warna indikator sehingga menjadi metode yang paling tepat dan sesuai literatur analisis kualitatif. Lalu nomor 14, pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali berarti yang bukan berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini. Jawabannya adalah H2SO4 dikarenakan H2SO4 itu tidak digunakan untuk mengelompokkan kation ke dalam golongan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan H2SO4 ini merupakan reagen pada ion logam anion, bukan ion logam kation. Lalu nomor 15, apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi golongan 1 yang tidak larut dalam air? Berdasarkan literatur, yang termasuk kation golongan 1 adalah Pb, Hg, dan Ag. Nah, maka jawabannya itu AgCl. Dikarenakan dalam literatur untuk senyawa yang tidak larut dalam air adalah Hg2Cl, 2, dan AgCl. Dan di dalam opsi ini hanya ada AgCl, maka jawaban yang tepat adalah AgCl, sedangkan yang lain itu bukan termasuk pada golongan 1. Lalu nomor 16, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Cu2 plus ditambah H2S plus ditambah 6H2O akan menghasilkan reaksi CuS tambah 2H3O plus dengan berarti jawaban yang tepat itu CuS dengan endapan warna hitam. Dikarenakan mengapa endapan hitam? Dikarenakan berdasarkan data yang dibaca, CuS merupakan golongan kation 2 yang akan terbentuk endapan berwarna hitam. Lalu nomor 17, berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Yaitu adalah Bi. Mengapa? Dikarenakan kation 2A ini ada Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+. Sedangkan yang lain itu As, Sb, dan Sn itu termasuk golongan kation 2B, sedangkan Ag termasuk golongan kation 1. Maka jawaban yang tepat itu Bi. Lalu nomor 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3?
sehingga membentuk endapan sulfida. Jawaban yang tepat itu NH4Cl plus NH4OH plus H2S, dikarenakan kation yang tidak bereaksi dengan HCl dan H2S dalam dalam suasana asam mineral, namun akan membentuk endapan sulfida dengan H2S dalam suasana amonia dan amonium klorida, atau membentuk endapan dengan NH4-2S menurut literatur. Maka dari itu kombinasi ini menciptakan suasana basa yang ideal untuk mengendapkan logam seperti Fe3+ dan Al3+ sebagai sulfida atau hidroksida. Selanjutnya nomor 19. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Dari reaksi ini akan terbentuk AlOH3 dengan endapan berwarna putih. Dikarenakan kalau Al2S3 itu kurang stabil, maka akan terbentuk AlOH3. Mengapa akan membentuk endapan berwarna putih? Berdasarkan literatur yang ada itu yang dibaca, AlOH3 akan terbentuk endapan putih, sedangkan kalau untuk menghasilkan endapan berwarna hitam itu dari reaksi NiS sama COS. Kalau kuning itu nggak ada, dikarenakan kan Al ini masuk ke golongan kation golongan 3. Di golongan 3 ini tidak ada yang menghasilkan warna endapan berwarna kuning. Maka jawaban yang tepat yang AlOH3 dengan endapan berwarna putih. Lalu nomor 20. Reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur, dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Yaitu Ki. Sesuai literatur ya, itu Ki. Dan juga sedangkan yang lain itu kayak HCl itu dia menghasilkan warna putih-putih. Kalau NOH itu menghasilkan putih untuk Pb, Hg itu berwarna hitam. Terus NH4OH juga sama, Pb menghasilkan putih, Hg-nya menghasilkan hitam. Terus kalau untuk K2CrO4 itu menghasilkan untuk Pb-nya menghasilkan warna kuning, sedangkan untuk Hg-nya menghasilkan warna merah. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah Ki, sesuai dengan literatur yang ada. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.